Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, saya Adam Joaquin Girsang dari kelas Multimedia Sistem K1 dengan NIM 182-23089. Dan sekarang saya akan mengerjakan kuis 2, yaitu membuat video penjelasan tentang sampling reconstruction dan juga aliasing. Sebelumnya kita mulai dengan pendahuluan. Seperti yang sudah dijelaskan pada kuis 1 ya, tentang apa itu sampling dan juga apa itu aliasing. Jadi, dalam dunia digital ini, sinyal analog harus dikonversi menjadi data diskrit agar dapat diproses oleh komputer. Nah, dan proses ini yang disebut dengan sampling, yang sering digunakan dalam komunikasi digital dan juga pemrosesan sinyal. Ini contohnya ada beberapa contoh di sini yang mungkin sering kita temui di kehidupan sehari-hari seperti musik dalam format MP3 ini direkam sebagai sinyal digital, lalu ada kamera digital yang mengubah cahaya menjadi sinyal diskrit atau pixel, panggilan telepon menggunakan sampling untuk mentransmisikan suara. eh, Namun jika sampling tidak dilakukan dengan benar, bisa terjadi yang namanya aliasing. Nah, dalam penjelasan selanjutnya ini kita bakal melihat bagaimana proses sampling bekerja dan juga bagaimana aliasing dapat terjadi. Baik, kita mulai dari persamaan sinyal analog. Persamaannya bisa dilihat di kiri sini. Oke, dari persamaan ini terdiri atas tiga komponen. Yang pertama itu ada 5 atau komponen DC. Ini menunjukkan nilai rata-rata sinyal. Dan ini juga komponen DC ini berarti tidak berpengaruh terhadap frekuensi ya. Lalu ada komponen sinusoidal 4 sin. Ini artinya komponen sinusoidal dengan amplitudo 4 dan fasenya pi per 4. Lalu komponen yang ketiga itu ada komponen sinusoidal 3 cos. Komponen ini memiliki frekuensinya itu 125 Hz dengan amplitudonya itu bernilai 3. Ini adalah persamaan untuk sinyal analog. Selanjutnya tentang konsep sampling dan juga teorema Nyquist. Jadi sampling itu seperti yang kita udah tahu, sampling adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel pada interval waktu tertentu. Dan untuk memastikan sinyal diskrit tetap mewakili sinyal aslinya dengan baik, kita harus mengikuti teorema Nyquist yang menyatakan F sampel Fs itu lebih besar sama dengan 2 Fmax. Yang artinya frekuensi sampel ini harus lebih besar, harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimal. Fs itu frekuensi sampling, Fmax itu frekuensi tertinggi ya. Jadi jika syarat ini tidak terpenuhi, maka terjadi aliasing, yaitu kesalahan dalam interpretasi sinyal akibat undersampling. Nah, ini untuk penurunan rumusnya bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi kita di sini memilih frekuensi sampling 20 Hz. Dan kita bisa memeriksa nilai ini cukup untuk menangkap seluruh informasi dalam sinyal asli atau tidak. Oke, ini plot sinyal analog. Sinyal analog ini ditampilkan dalam domain waktu untuk melihat bagaimana bentuknya sebelum dilakukan sampling. Grafik ini akan dibandingkan dengan hasil sampling di slide berikutnya. Karena kalau kita melakukan proses sampling dengan baik, nanti tuh pas dibandingin sinyal sampling dan juga sinyal sorry. Jika proses sampling ini kita lakukan dengan benar, nanti bentuk sinyal digitalnya akan tetap menyerupai sinyal aslinya. Itulah fungsi atau tujuan dari sampling itu sendiri. Nah,
Ini bisa kita lihat kan, sinyal ini sinyal analog, ini sinyal sampling. Jadi sinyal sampling tuh kita ngambil titik-titik atau nilai diskrit ya. Jadi nilai diskrit ini kita ambil eh, nggak semua titiknya, kayak ini kan sinyal analog nih di tiap titik lah, di tiap waktu ada gitu loh. Tapi kalau sampling itu tuh kita hanya di interval waktu tertentu aja untuk ya sebagai sampel gitu, sebagai pencuplikan aja. Nah, plot ini tuh menunjukkan titik sampel yang diambil dari sinyal analog. Dan jika aliasing terjadi, bentuk gelombang diskrit bisa berbeda dari yang diharapkan. Tapi kalau kita lihat di sini, itu tuh eh, bentuknya bisa dibilang menyerupai dengan sinyal analognya lah. Oke, ini cara menentukan DTFT atau Discrete Time Fourier Transform. Jadi langkah pertama itu ini dimulai dari rumus yang ini ya, dari persamaan ini. Jadi dimulai dari memecah sinyal menjadi komponen-komponen, lalu kita hitung DTFT untuk setiap komponen dari konstanta S, sorry, dari konstanta 5 dan juga dari konstanta 4 sin. Nah, kita di sini bisa menggunakan identitas sinus menjadi bentuk eksponensial. Ini untuk penurunan dan penyederhanaan rumusnya. Jadi DTFT sendiri ini digunakan untuk menganalisis komponen frekuensi dalam sinyal diskrit. Dari spektrum ini kita bisa lihat apakah ada distorsi frekuensi akibat aliasing atau tidak. Ini rumus dari DTFT di mana X omega itu adalah representasi spektrum sinyal dalam domain frekuensi. Kalau Xn itu adalah sinyal diskrit, omega ini adalah eh, frekuensi sudut dalam radian per sampel, J adalah bilangan kompleks. Kenapa DTFT ini penting? Jadi DTFT ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana sinyal dalam domain waktu dikonversi ke domain frekuensi setelah proses sampling. Ini untuk analisis sinyal sampling, sorry, analisis aliasing. Jadi aliasing ini terjadi jika frekuensi dalam sinyal diskrit lebih besar daripada frekuensi Nyquist. Yang dimana frekuensi Nyquist itu yang tadi sudah kita pelajari sama dengan frekuensi sampel dibagi dua. Karena kan tadi eh, apa namanya fs itu kan lebih besar sama dengan frekuensi maksimum kan. Jadi eh, komponen sinus dengan frekuensi 25 Hz jadi tidak terjadi aliasing karena 25 Hz lebih kecil daripada 100 Hz. Yang dimana kalau nikus frekuensi untuk frekuensi sampelnya itu adalah 200 Hz kan. Ini untuk analisisnya. Jadi kita mengidentifikasi frekuensi itu dari masing-masing komponennya, mulai dari komponen DC, komponen sinus 4 sin, sama komponen kosinus 3 cos. Dan frekuensi Nyquist adalah batas frekuensi maksimum yang dapat direpresentasikan tanpa terjadi aliasing. Nah, kita harus memeriksa komponen sinus ini memiliki frekuensi Fs per 8, artinya tidak mengalami aliasing. Nah, kalau komponen kosinus ini memiliki frekuensi 5 Fs per 8. Nah, kita periksa dulu nih, apakah 5 Fs per 8 ini lebih besar daripada Fs per 2? Nah, setelah kita simplify, seperti yang di sini rumusnya benar. Komponen ini, komponen yang 3 kosinus, ini dia memiliki potensi untuk mengalami aliasing karena frekuensinya itu yaitu 5 Fs per 8 lebih besar daripada frekuensi Nyquist dengan rumus Fs per 2. Oke, baik. Segitu saja penjelasan dari saya terkait materi ini. Terima kasih telah menjelaskan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.